Hi, hello all. It's me, Yudian from FocusIELTS.com. Today I'm with another tutor, Miss Annie. Yes, Miss Annie, can you introduce Hi. yourself, please? Okay, hello everyone. My name is Miss Annie. I'm an English teacher in FocusIELTS.com. So I teach general English to also IELTS. Well, I Okay. graduated from English Department of Hasanuddin University in Makassar and Master of History in Monash University in Australia. Okay, wow. Monash University ya. Oke, very good university. Nah, kita Thank you. sengaja kami undang Miss Annie khusus. Hari ini kita bahas yang agak beda dikit ya daripada IELTS ya. Kita bahas Ya, benar. TOEFL. Nah, Miss Annie ini kebetulan tutor TOEFL juga sama seperti saya ya. Tapi Miss Annie ini punya banyak tips and tricks ya bagaimana supaya nanti kalian-kalian yang mau belajar sama kami dan kalian-kalian yang mau ngambil TOEFL bisa lebih ini ya menghadapinya, bisa lebih lancar ngambil tesnya. Itu kita bakal kupas satu-satu hari ini dengan Miss Annie. Oke, nah kita langsung mulai aja Miss ya, biar pada denger juga. Kan pada nggak sabar mungkin ya pengen denger apa sih sebenarnya yang harus di expected ya, apa yang kita bisa harapkan dari TOEFL itu apa sih? Apa aja yang bakal muncul di TOEFL ya, dan bagaimana cara kita mengantisipasi kesusahan-kesusahan di TOEFL itu. Gimana tuh Miss? Oke, terima kasih Stella Yudian. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, TOEFL itu kan dari US Amerika ya. Ya. Ya, jadi audionya itu yang American English. Dan di TOEFL ITP, TOEFL ITP itu ada 3 skill yang dinilai: listening, kemudian structure, kemudian reading. Jadi kalau dari pengalaman saya, dulu saya waktu pertama kali mengambil tes TOEFL, karena dulu saya juga nggak familiar dengan TOEFL, saya nggak tahu TOEFL itu apa. Kemudian waktu pertama kali saya mengambil, terus saya lihat soalnya kompleks banget ya. Jadi nggak seperti yang sudah kita pelajari di sekolah atau di waktu saya kuliah. Jadi nggak ada lagi tensis. Nah ini tuh lebih detail. Dia lebih detail dan lebih kompleks. Jadi yang waktu itu saya lakukan adalah di kantor ada buku TOEFL, saya kerjakan semuanya satu buku. Ya. Yang tebalnya seperti ini ya, yang itu saya kerjakan semuanya satu buku, dan dari situ saya mulai ternyata ada skill-skillnya, dan itu saya pelajari secara lebih mendetail. Jadi mungkin yang ingin saya bilang di sini adalah buat kalian yang memang punya planning untuk mengambil tes TOEFL, kalau bisa prepare dari sekarang. Biasakan membaca. Ya, karena reading itu ada 50 nomor dan waktunya itu cuma sekitar 55 menit. Itu singkat ya. Jadi hal pertama sekalian yang harus kalian punya adalah your reading speed. Itu harus cepat. Kalau kalian tidak terbiasa membaca, mau sepintar apapun teacher kalian, ya itu susah untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi biasakan membaca. Saat kalian membaca tes bahasa Inggris, kalian akan terbiasa dengan struktur bahasa Inggris, dengan struktur paragrafnya. Jadi pada saat mengambil kelas, mengerjakan tes itu nggak kaget lagi. Jadi sudah bisa mengantisipasi, oh biasanya tuh kalau tes bahasa Inggris tuh kalau di tamu tuh di sini, biasanya tuh di sini. Oke. Nah, kemudian vocabulary. Oke. Saya rasa nggak ada strategi ya untuk jadi pernah bisa nebak soal apa sih yang keluar, topiknya apa sih. Oke, ya, it's something that we cannot predict. Ya, jadi yang ingin saya sarankan adalah biasakan membaca berbagai macam bidang ilmu, bisa dari artikel atau di Instagram tuh banyak tuh, misalnya bisa Secret Credit atau Nextchart, baca berita dalam bahasa Inggris. Kalau saya pribadi tuh saya tiap hari membaca berita di Nextchart atau curhatan orang-orang di Reddit, dan itu pakai bahasa Inggris, dan di situ tuh ada banyak kosakata yang tidak diajarkan di sekolah. Yang mungkin jarang kita dapat, ternyata orang natif tuh pakai ini kayak gitu. Jadi sambil membaca, kemudian saya juga tiap hari membaca webtoon bahasa Inggris. It's a must. Okay. Because that's how I maintain my reading skill. Jadi
supaya reading skill kita itu bagus, tiap hari harus membaca sesuatu dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan listening, ya. Kita nggak bisa expect dapat nilai yang bagus di listening kalau kita tidak terekspos dengan audio bahasa Inggris. Ya, jadi biasakan mendengarkan audio yang menurut kalian menarik. Kalau buat saya pribadi, biasanya kan orang-orang senang dengan lagu. Kalau saya berpeladi itu nggak terlalu efektif karena saya bukan orang yang suka musik. Oke. Jadi, tapi karena saya mengajar bahasa Inggris setiap hari, artinya saya mau nggak mau terekspos dengan audio bahasa Inggris setiap hari, dan itu sangat membantu. Kemudian, saya juga sering mendengarkan video-video, kalau kalian tol, itu ada di IG, ada di YouTube, dan videonya itu sangat bagus, karena dia membahas berbagai macam topik, sosial, politik, jadi ada banyak. Nah, itu yang saya dengarkan tiap hari. Kadang pakai subtitle, kadang tidak. Nah, itu yang membantu audio saya. Jadi kalian bisa mulai mendengarkan audio yang lebih serius. Jadi bukan cuma lagu. Karena kalau menurut saya lagu nggak terlalu efek ya. Jadi lebih ke podcast atau video-video singkat dalam bahasa Inggris. Atau pada saat kalian menonton, try to use English subtitle first. Jangan subtitle bahasa Indonesia. Itu melatih kalian mendengar dan membaca secara bersamaan. Kemudian, ya structure. Ya. Belajar grammar itu penting ya, terutama untuk kalian yang mau mengambil TOEFL. Ya. Yang pertama adalah kuasai kata kerja. Kalau kalian nggak menguasai kata kerja, itu susah belajar grammar. Karena itu intinya. Karena pada saat kalian mengerjakan soal TOEFL, yang perlu kalian analisis mana sih subjeknya, mana verb-nya. Kalau kalian nggak tahu verb itu yang mana, jangan harap dapat nilai bagus di TOEFL. Jadi mulai dari sekarang hafalkan kata kerja 1, 2, dan 3. Ya, itu yang paling penting dulu untuk bisa menguasai structure. Kemudian, ya karena kebanyakan student, mengalami kesulitan karena tidak mempunyai bank kosakata tentang kata kerja yang banyak. Jadi mereka susah mengidentifikasi mana structure, mana subjek, dan mana verb. Saya rasa itu dari saya. Kalau Serida menurut pengalamannya gimana, Sarah? Kalau saya sih ya sama sih. Karena kalau saya sendiri dulu pengalamannya kan saya dari international school ya. Jadi udah terbiasa bahasa Inggris sebenarnya. Nah, cuman memang TOEFL itu lebih spesifik ya. Jadi nggak cukup bisa bahasa Inggris doang. Ya, listening saya juga terasah karena sering nonton film sama denger lagu sebenarnya sih. Ya. Jadi nggak beda jauh lah sama ininya tipsnya Miss Annie sebenarnya. Agak Intinya jauh dari cuman ini ya, Sir, kebiasaan. dari habit, betul, dari habit. Benar. Nggak bisa kalian sengaja denger listening TOEFL terus, supaya bisa aja sih, cuma maksudnya itu kan kayaknya terlalu maksa ya. Untuk persiapan ke TOEFL-nya dulu aja sebenarnya lebih baik biasakan diri denger orang Amerika ngomong ya, Amerika, karena TOEFL itu pasti Amerika. Jarang sekali ada audionya bahasa British ya. Jadi nonton film ya, atau listen to news lah, you know. Yeah. Some of the news presented by CNN is presented in American English ya. Sometimes ya, nggak selalu ya. Cuma kalau nonton BBC nggak akan, pasti itu full British ya, nggak akan nyambung pasti. Susah. Itu buat IELTS ya. Tapi kalau buat TOEFL dengerin berita aja udah cukup kayaknya deh. Dan kalau misalnya nggak suka sama kayak gitu-gitu, dengerin lagu, yes, lagu-lagu yang top di Amerika. Mereka masih pakai bahasa-bahasa Inggris American gitu yang bakal relatable gitu ya. Karena TOEFL juga bukan sesuatu yang sangat akademik. Mungkin ada bagian listening terakhirnya kan akademis ya. Untuk yang academic talk kan itu kan. Itu oke lah. Tapi kan part 1, part 2-nya yang short conversation sama long conversation itu kan ngobrol biasa. Ya. Orang daily Amerika, conversation. Daily conversation. Orang Amerika ngobrol sama orang Amerika lagi gitu ya. Gitu. Jadi ya nonton film Hollywood maybe, yes, atau nonton TV series yang berlatar belakang di Amerika. Jadi tahu orang Amerika tuh gimana sih kalau ngomong.
Jadi nggak bisa kita langsung dengerin TOEFL tiap hari, mabok kayak gitu, pasti mabok ya. Mungkin Miss Annie lebih tahu ya karena, sekarang ya kan sebenarnya tamunya di sini Miss Annie ya. Jadi kita pengen lebih, tahu lagi gimana sih, Ya, cara Miss Annie maaf kalau boleh tanya berapa skor TOEFL-nya? 630, Sir. 630, Ya. wow, oke. Pertama, of course obvious karena, beliau adalah teacher ya. Tapi gimana sih Miss buat orang-orang yang, sebenarnya ya, oke kita anggap lah ya, eee, mereka mampu dapat at least 500 or 550 lah ya. Tapi gimana buat memaksimalkan potensi mereka supaya mereka bisa dapat 600 ke atas? Ada tips atau sarannya gitu, Miss? Sebenarnya ya, Sir, saya waktu awal mengambil kelas TOEFL itu tes TOEFL kan nilainya 557 kalau nggak salah. Itu di 2009 kalau nggak salah ya. Kemudian di 2016 saya mengambil lagi itu nilainya 630. Jadi itu sekitar 5 tahun, 5 years. Ya, jadi kayak to English from 557 to 630 itu takes itu 5 years. 5 years ya, naikin 80 poin ya. Okay. Ya, karena kan sebelumnya maksudnya saya ngambil kelas tes TOEFL juga karena memang waktu itu butuh, bukan untuk ukur kemampuan kayak gitu kan. Nah, seandainya kalau dari pengalaman saya, student yang dari 550, biasanya kan kalau orang belajar kayak 2 bulan, paling enggak kenaikannya itu biasanya 30 sampai 50. Naik 100 kayaknya jarang banget. Itu kalau orang yang minus banget. Jadi kalau misalnya 550, saya biasanya bilang ke student, ya the highest point that you can expect is 580. Oh, kalaupun naik 50 itu artinya jadi 600 karena menaikkan nilai yang sudah tinggi ke lebih tinggi lagi itu biasanya jauh lebih sulit. Karena biasanya kesalahannya karena ketidaktelitian. Kadang student, oh iya ya, Miss, ternyata ini jawabannya. Ya, karena ya saya tahu sendiri kan kalau pada saat kita mengerjakan TOEFL itu kita menganalisis dan itu tingkat akurasinya harus sangat tinggi kan untuk bisa mendapatkan jawaban yang benar. Karena benar-benar tricky. Oke. Ya. Bahkan kami yang dari lulusan bahasa itu kadang struggle kalau baru pertama kali mengambil kelas TOEFL. Ya. Jadi mungkin yang bisa saya sarankan adalah kalau memang targetnya 600, spare a lot of time to prepare. Karena bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu yang singkat. Yes. Ya. Bahasa Inggris itu skill dan itu takes time to increase. Ya. Jadi there is no magic, ya kan? Ya, ada step-step yang harus dilalui untuk bisa mencapai tahap itu. Ya, jadi apa ya? Kita realistis aja ya, oke? Misalnya nih, bahasa Inggris saya basic. Bulan depan saya mau dapat 550 untuk bahasa Inggris. Itu jujur menurut saya itu tidak realistis sama sekali. Yes. Bahkan kalaupun kamu belajar 24 jam sehari itu belum tentu bisa. Apalagi kalau memang sehari cuma bisa spare cuma 1 jam untuk praktis IELTS, praktis TOEFL. Karena kayak listening, misalnya kalaupun kamu mulai mendengarkan audio bahasa Inggris mulai hari ini, dalam waktu jam 1 bulan, itu belum terlalu signifikan improvementnya. It's time to show the improvement. Ya. Jadi jadikan habit, makanya kalau memang punya planning untuk mengambil TOEFL atau IELTS, tapi mulai dari sekarang exposure ke bahasa Inggris itu diperbanyak, baik itu reading, speaking, listening, atau structure. Karena di kelas itu kita cuma mengajarkan, ini loh bentuk soalnya, ini loh cara jawabnya. Kami tidak mengajarkan lagi yang basic-basicnya. Why? Because wasting time. Gitu. Betul. Nah, kalau basicnya nggak bagus, susah. Gitu. Pertama, waktunya terbatas. Sementara materi aja banyak. Kedua, kami cuma bisa membantu dengan memberikan praktis. Oke, silakan dikerjakan, nanti kita bahas salahnya di mana. Tapi itu saja, untuk memperbaiki yang salah itu takes time juga, gitu. Yes. I agree. But how much time you spend on your effort? Ya. Sebenarnya benar juga sih Miss ya. Mungkin memang sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar
from the basic ya. Jadi Ya, emang anggapannya tuh kalau emang udah mau ngambil TOEFL, sebisa mungkin memang harus sudah siap buat TOEFL ya, that's English right. levelnya. Kalau enggak ntar kita bakal wasting time benerin kesalahan ya. Dan kesalahannya Benar. bukan kesalahan di TOEFL, kesalahan structure basic ya. Basic, Kayak salah nggak tahu basic. yang mana subjek, nggak tahu yang mana verb. Jadi itu Mhm. sangat penting ya, Miss ya. Minimal tahu dulu subjek verb mungkin, Miss. Yes. Ya, paling enggak, misalnya kalau masih bingung mana kata benda, mana kata sifat. I mean, itu tuh kita nggak ajarin lagi di kelas TOEFL karena kalau mau Yes. diajarin lagi itu butuh waktu yang lama untuk bisa untuk mengajarkan materi itu. Ya. Jadi sekarang saya kalau memang merasa basicnya masih kurang, ambil aja dulu GE. Nah, Jadi tuh. perbaiki dulu speakingnya, strukturnya, readingnya, kemampuan membacanya, ya. Dan jangan malas belajar sendiri. Ya tuh. Karena Ya, yang buat didapat di kelas itu cuma sedikit banget sebenarnya. yes. Sisanya dari personal evaluation ya. Ya, that's right. Personal practice sampai mana kita bisa latihan. Ya, that's good advice ya. Jadi buat kalian yang lagi belajar TOEFL, lagi prepare TOEFL ya, kalian harus sudah bisa evaluasi diri. How good is my English gitu. Jadi kita tahu juga karena kalau misalnya English kita masih belum terlalu sufficient, nanti malah kasih tutornya nanti yang harus kerja double. Gitu. Dan kalian juga bakal kerja double. Kalian harus belajar bahasa Inggris dulu, udah gitu belajar TOEFL. Dan kalau kalian ngejar waktu nggak bisa, Miss ya. Kalau misalnya ngejar deadline yang dekat-dekat itu nggak bisa, Miss ya. Kalau Kalau belum terlalu saya, siap kita ya. realistis aja ya, Sel. Itu juga nggak bisa, we cannot give you miracle. That's a good line ya. We cannot give you miracle. We cannot do magic on you. We cannot transfer what's in our mind to your mind. Yes, karena kita tanda tangan kontraknya buat jadi tutor ya, bukan jadi magician ya. Bukan kita nggak nyulap kita ya. Bukan ilusionis. Ya. Benar-benar. Oke. Ya, maksudnya bukan magic tuh ya. Sebenarnya bisa aja ya, Miss ya. Kalau nggak salah ada beberapa student kami yang emang mendadak, tapi mereka Inggrisnya bagus kan, Miss ya. Ya, Inggrisnya sudah bagus dari awal gitu basicnya kan ya. Jadi kalau di kasarnya lah ya, mereka mau tes besok atau lusa juga nggak masalah kaminya juga gitu ya. Karena kita tinggal kasih basic-basicnya kayak gitu. Tapi kalau Englishnya masih belum terlalu sufficient ya, deadline dekat nggak akan kejar gitu. Dan kami tidak akan risk juga gitu, Miss ya mungkin ya. Poin dari Miss Ani gitu right. sih ya. Kalau saya pribadi, saya akan lebih memilih lebih memilih tell the students gitu kan. Yes. Kamu bukannya nggak bisa, cuma waktu kamu nggak cukup. Kita realistis aja kan, gitu kan. Misalnya kamu yang startnya dari A1 mau ke C1, sama orang yang startnya sudah dari B2 mau ke C1, itu pasti waktu yang dibutuhkan berbeda. Correct. Yes. Bahkan dari teman-teman saya pengalaman dulu yang dari LPDP Sir, ada loh teman yang beberapa teman itu berkali-kali ngambil tes IELTS baru bisa dapat misalnya 6,5 atau kali ngambil tes TOEFL baru bisa dapat, karena memang there's a process, ya kan? Yes. Orang yang sekali tes langsung dapat nilai yang sesuai target itu kayaknya bisa dihitung jari. Lebih banyak orang yang fail dulu baru sukses. Teman saya yang berhasil ke luar negeri itu 1 tahun dia persiapan dia sama akhirnya dia bisa karena dia nggak give up gitu. Betul. Wah, itu dia satu lagi dari Miss Ani ya, don't give up ya. Don't give up. Do not give up in the middle. Yes, don't give up in the middle ya. Berjuang tuh harus full. Dan ya itu juga jadi sedikit feedback juga ya buat yang lagi belajar juga dan yang lagi nonton video kami ya, supaya harus bisa ngukur diri juga, yes, bisa ngukur kemampuan diri dan juga harus tahu proses bahwa gagal itu normal. Jadi kita nggak bisa kayak, saya mau pokoknya harus bisa aja bulan depan tuh. Ya tapi ya harus tahu dulu prosesnya kayak gimana gitu. Dan kalau dia gagal di tengah-tengah, it's okay, dan itu karena emang normal ya, Miss ya. Ya, hal yang normal. Dan dia harus belajar dari situ, bukan karena fail terus jadi misalnya enggak, ternyata susahnya belajar TOEFL, nggak bisa kayak gitu ya. Itu mungkin ya, Miss ya. Cuma dan mungkin untuk penutup ya, mungkin ya untuk last question. Selama Miss ngajar ya kan, udah berapa lama Miss ngajar TOEFL? Saya ngajar TOEFL itu dari
2009 atau 2010 ya, saya nggak terlalu ingat. Oke, ambil maybe 11 years ya mungkin ya, atau 12 years ya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa kan, Miss ya. Nah, apa habit buruk student saat belajar TOEFL ya? Ya, dan gimana nyembuhinnya ya, gimana cara ngilangin habit buruk itu? Habit yang Bad habit ya. pelajaran Habit Sir. yang buruk ya. Bad habit student itu saat dari pengalaman Miss Annie ngajar ya, itu ada habit buruk apa yang sering dilihat dari studentnya Miss Annie ya. Dan gimana Miss Annie mengantisipasinya dan gimana biar student tahu cara nyembuhinya gimana. Bad habit itu gimana cara ngilanginnya? Biasanya gimana tuh Miss? Dari student yang pernah diajarin aja oleh Miss Annie. Biasanya ya yang kasus yang terburuk itu ya student yang tidak, misalnya saya kirim soal cancer gitu kan, kasih homework, ini nanti kerjain ya, besok kita tinggal bahas. Ya maksudnya supaya pada saat di rumah kan mungkin bisa lebih fokus ngerjain. Oke, bisa sambil buka kamus kalau ada kata yang nggak diketahui, terus dan supaya dia bisa mengulang yang sudah di kelas. Karena kan itu kan gitu ya, kalau kita nggak ulang kita lupa. Iya ya, betul Miss. Ya. Nah yang paling the most annoying thing itu kalau tidak dikerjakan. Oke. Dikasih time, oke. Ya udah, silakan dikasih waktu lagi ya. Ternyata nggak dikerjain lagi. Oke. Oke, sementara kalau mau dibahas di kelas itu akan mempengaruhi alokasi waktu materi yang akan diberi. Gitu kan? Kita kan biasanya kita itu sudah punya planning ya. Oh, dengan student kemampuan seperti ini, paling nggak 1 meeting itu harus selesai materi ini sampai ini. Oke. Jadi untuk ini lebih baik dikerjakan di rumah. Kalau tidak dikerjakan itu kan menghambat planning kita dan juga asesmen kita terhadap student. Kita nggak tahu progresnya bagaimana. Gitu. Kita tuh nggak tahu. Misalnya kita nggak bisa menganalisis misalnya dari 40 soal structure, dia bisa menjawab berapa yang benar. Kesalahannya paling banyak di soal yang bagaimana. Itu agak susah untuk dianalisis itu student. Ya. Dan karena biasanya student itu adalah orang yang sudah dewasa ya, mereka bukan anak kecil lagi yang harus dipaksa atau diancam. Kalau enggak, ya nanti gini-gini loh itu kan nggak bisa ya. Iya betul ya. Udah bukan umurnya lagi Miss ya. Ya, that's right. Jadi saya sih biasanya bilang aja tujuan kalian diberi tugas itu untuk ini supaya nanti ini. Oke. Kalaupun mereka masih tetap tidak mengerjakan, artinya mereka sudah tahu konsekuensinya. Oh, saya nggak mengerjakan seperti ini gitu. Jadi ya intinya we help them, kita membantu mereka sebaik mungkin. Tapi kan nggak semua student menerima bantuan kita. Gitu. Oke, that's nice ya. Thank you so much for that. Jadi ya dari ceritanya Miss Annie ya, habit buruk student itu adalah nggak rajin ya Miss ya sebenarnya, bisa disimpulkan begitu ya. Nah itu udah nggak bisa lagi di TOEFL, harus proaktif. Karena biasanya Miss ngajar berapa kali seminggu biasanya kalau TOEFL? Macam-macam sih, Sir. Ada yang tiap hari malah. Ada yang tiap hari, oke ya kalau tiap hari. Tapi kalau misalnya belajar kayak misalnya hanya 2 kali seminggu gitu kan, itu kan dia harus proaktif, dia harus mau belajar di luar kelas kita juga. Dan kalau misalnya malas, ya, susah ya Miss ya. Kalau misalnya malas ya Miss ya. Kalau misalnya kayak di luar kelas tapi nggak mau lanjut belajar terus ketemu lagi ya kayak tadi kata Miss Annie, jadi progresnya nggak terlalu kelihatan jadinya. Iya benar, apalagi TOEFL itu kan materinya banyak ya. Nah, kadang alokasi waktu yang begitu kan kadang sebenarnya nggak cukup ya. Oke. Kalau saya rasa misalnya untuk mempelajari buku long main itu paling nggak itu butuh waktu kayak 4 bulan untuk dikuasai. Orang yang memang masih basic gitu kan. Dulu aja waktu pertama kali mempelajari buku itu, waktu pertama kali itu saya juga banyak salah loh. Oh ternyata saya terjebak di sini, saya terjebak di sini. Setelah saya pelajari kedua kalinya, itu pun take time untuk menguasai buku itu, buku TOEFL. Yes. Dari belajar ya, dari proses belajar sendiri. Jadi di kelas aja. Ya di kelas ya sebenarnya kita belajar skills gitu kan ya Miss ya. Kalau yang belum pernah belajar TOEFL, jadi emang di kami itu belajar skills kayak gitu kan. Tapi
ya skill itu juga harus kelihatan perkembangannya lewat exercise. Kalau misalnya kita nggak rajin, kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Nanti tutornya tahu-tahu udah move on, ini kita masih ketinggalan di sini gitu kan. Jadi buat Ya, yang nonton ini that's ya, right. buat teman-teman yang lagi nonton video kami ini ya, kalau emang kalian mau ngambil TOEFL, ingat kata Miss Annie ya harus rajin praktis ya. Kalau dikasih tugas sama tutornya emang udah waktunya kasih ya, kerjain tugas ya. Ini bukan belajar bahasa Inggris biasa. Karena Ya, that's right. TOEFL itu emang gitu Miss ya, bisa karena terbiasa ya. Bisa Ya, karena terbiasa. benar. Yes. Karena sebenarnya soal itu kan kayak structure itu aja berulang-ulang, cuma ya kalimatnya berbeda, ya kan? Oke. Ya, kecuali mungkin reading ya, reading itu kan topiknya kita nggak bisa prediksi ya. Kalau kita sering membaca, oke, pasti kita nggak akan kaget dengan topiknya, karena kalau kita sering membaca, kita terekspos dengan bidang lainnya, kita jadi tahu paling nggak tahulah sedikit kosakata tentang topik itu, jadi nggak terlalu. Yes. Intinya adalah habit, oke. Dan nah, ini juga kalau buat kalian yang planning kuliah di luar negeri atau mengambil IUP, reading itu sangat penting. Percaya deh. Saat kalian masuk kuliah, TOEFL itu udah nggak apa-apanya lagi. Betul. Yes. Iya. Oke. Nice tips from Miss Annie ya. Oke, jadi kita hari ini udah bahas banyak ya Miss ya. Apa aja yang harus dilakukan di IELTS. Sorry, di TOEFL ya. Banyak kan di IELTS nih. Terus ya gimana cara kita mempersiapkan sebelum TOEFL-nya, oke ya, dan sesudah kita lagi selama kita ngambil TOEFL ya. Jadi ya buat kalian yang lagi nonton dan lagi prepare TOEFL, coba dari sekarang dengerin video, nonton video nonton video, dengerin lagu ya, nonton film yang ada subtitle English ya, misalnya kalau bisa English subtitle kan, ya supaya terbiasa. Makanya kata Miss Annie juga, ya good habit ya can make you pass the test. Bisa karena terbiasa. Kebiasaan yang bagus bisa bikin kita ngambil TOEFL lebih lancar lagi. Oke, sangat produktif hari ini. Thank you so much Miss Annie for joining our session today. Okay. Hopefully you guys can take a lot from her ya. She is a very one of the best teachers in Focus IELTS ya. She teaches everything actually, yes. And buat kalian yang ngambil TOEFL ya, siapa tahu bisa ketemu sama Miss Annie or me ya. Oke, karena kami sama-sama ngajar TOEFL dan kalian sudah tahu apa yang harus di-expect ya. Oke. I think that's it for today. Yes, that's enough. Oke. Kita ketemu lagi di lain waktu. Don't forget to subscribe and like our YouTube channel. Leave a comment below if you have something that we want to discuss, okay? And we will see you again next time. Bye-bye. Bye, see you.